Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami aturkan kepadamu ya Bapa. Kami kau ingatkan bahwa kami adalah orang berdosa. Orang yang lemah, orang rapuh. Yang memohonkan rahmat keselamatan daripadamu. Berkatilah hambamu ini sehingga kami dapat selalu tunduk, menyerah, dan mempersembahkan hidup kami kepadamu. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, mungkin Anda ingat akan apa yang disebut dengan doa Yesus. Doa singkat yang diulang-ulang terus-menerus. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah kami orang berdosa. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah kami orang berdosa. Tak seorang pun menyangkal bahwa dia berdosa dan kita berdosa. Tetapi setiap orang memiliki kesadaran yang berbeda-beda. Ada yang memiliki kesadaran yang sangat dalam, sehingga keberdosaan itu bukan hanya sebagai sesuatu yang skrupel, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mencemaskan, tetapi sebentuk suatu kesadaran bahwa saya butuh Tuhan, bahwa aku ini miskin, aku ini tak ada apa-apanya, dan semua tergantung dan bergantung kepada Allah. Dan itu yang diharapkan oleh Yesus. Karena itu Yesus mengatakan Allah tak ingin satu orang pun binasa. Sekali lagi, Allah tidak ingin satu orang pun binasa. Maka perumpamaan Yesus tentang domba yang hilang, dari 101 pun dicari oleh Yesus. Dan maka sampai sekarang Yesus pun tetap bekerja terus-terusan. Maka kalau kita perhatikan dalam di medsos, bagaimana Yesus menyapa, menegur, bagaimana Yesus memanggil orang-orang yang tidak bisa tidak bisa bertobat dengan kekuasaan manusiawi kita sendiri. Ya, dan itu kita bisa lihat misalnya dalam contoh bagaimana Yesus memanggil orang Aceh yang praktis 99% adalah Islam. Orang Bugis, orang Padang, orang Madura. Ya, daerah-daerah yang sulit sekali dijangkau oleh tangan manusia. Tapi Tuhan bekerja. Tuhan memanggil mereka dengan caranya sendiri yang kita tidak pernah tahu dan persis. Seperti beberapa hari yang lalu saya mendengar bagaimana seorang bernama Diana, seorang wanita yang dipanggil Tuhan, disembuhkan Tuhan berkali-kali, meskipun si wanita itu berusaha bernegosiasi dan tidak percaya, sampai akhirnya Tuhan sendiri dengan begitu sabar mengangkat, mengentaskan, meskipun dia harus bercerai dengan suaminya. Dan dia dipanggil untuk melayani di daerah yang sangat sulit di Kalimantan, di sudut-sudut desa yang tak mungkin dicapai oleh manusia. Ya, dan luar biasa. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, sekali lagi ya, kita adalah orang berdosa. Mari kita mohon rahmat, ya, belas kasihan Allah, kesadaran mendalam akan keberdosaan kita, tidak karena kita takut, tidak karena kita cemas, tidak karena kita gelisah, tetapi sungguh-sungguh bahwa keberdosaan itu membuat kita bersandar kepada Tuhan. Ya, kita tidak mampu dan kita miskin di hadapan Allah. Maka Yesus mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, ya, karena mereka empunya kerajaan surga. Semoga hari ini mudah-mudahan Anda dan saya mendaraskan, ya, mengulang-ulang doa singkat itu. Tuhan Yesus, kasihanilah aku orang berdosa. Tuhan Yesus, kasihanilah aku orang berdosa. Dalam hati yang terdalam kita memohon rahmat belas kasihan Tuhan dalam diri kita, supaya kita mengerti dan memahami misteri dosa, misteri kejahatan di dalam diriku sendiri, di dalam masyarakat, ya, di dalam kehidupan ini. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus,
Dunia teknologi semakin canggih, semakin berkembang begitu pesatnya dan begitu mendalamnya dan begitu luar biasanya. Tetapi dunia batin kita tidak pernah cukup untuk dimasuki. Ya. Dunia batin kita harus dengan begitu susah payah setiap orang dipanggil untuk masuk ke dalam batin kita yang terdalam, ke aspek dosa, ke aspek keselamatan, bahwa manusia butuh keselamatan yang hanya datang dari Yesus. Dan keyakinan ini yang harus menjadi kekuatan bagi kita semua. Ya, bahwa kita diselamatkan ini juga yang sudah diselamatkan, yang mengaku diri sebagai orang Kristen, orang Katolik. Apakah kita sungguh-sungguh berusaha mencapai keselamatan itu? Berjuang untuk itu? Bisa iya, bisa tidak. Atau kita menganggap bahwa itulah yang sudah kita terima, ya sudah cukup. Ya, itu juga bisa terjadi. Maka sekali lagi di masa Prapaskah dalam retret agung yang begitu dahsyat dan begitu luar biasa ini, Anda dan saya dan kita dipanggil untuk memiliki pengetahuan yang benar akan keselamatan, memiliki pengetahuan yang benar akan Yesus, memiliki pengetahuan yang benar akan diriku sendiri sebagai orang yang berdosa, orang yang rapuh, yang sungguh-sungguh rapuh, yang membutuhkan rahmat Tuhan. Maka seringkali penderitaan salib dosa itu membuat kita semakin mencari, aku tidak mampu di dalam diriku sendiri, ketidakberdayaanku. Nah, disitulah maka kita mohonkan rahmat dari Tuhan, ya, untuk menjadi lebih rendah hati, ya, untuk mengizinkan Tuhan sendiri yang bekerja dalam diri kita. Semoga doa yang kita daraskan hari ini, Tuhan Yesus kasihilah aku orang berdosa, menjadi doa batin kita, dan kita mohon rahmat Tuhan supaya Tuhan mencerahkan pikiran kita dan menghapus segala dosa kita, dan kita bersandar kepada kerahiman dan belas kasihan Allah. Anda bisa lihat, ya, begitu besar perkembangan dunia, tetapi betapa sulitnya orang bertobat. Kita bisa melihat peperangan yang terjadi di Ukraina, ya, oleh Rusia. Ya, tetapi tidak hanya itu, di balik itu semua adalah bentuk kejahatan, bentuk dosa, dan bentuk kuasa iblis yang ingin menunjukkan kehancuran manusia, kesia-siaan perang itu. Bukan hanya Rusia saja, tapi juga bangsa Eropa, Amerika, yang memiliki motivasi-motivasi yang juga tidak benar dan tidak tidak cocok juga, ya. Jadi ini juga menjadi sesuatu yang tanda bahwa peperangan itu siapapun pelakunya, ya, kita tidak bisa melihat di balik itu semua bahwa Tuhan tidak bekerja dan iblis juga tidak bekerja. Mereka semua dengan tipu muslihat, ya, si iblis jatuh di dalam kehancuran manusia. Mudah-mudahan tidak berkembang lebih besar. Misalnya ketika Cina akan menyerang ke Taiwan, ya. Bisa jadi, kita nggak tahu, tapi kita mohon rahmat sungguh-sungguh, kita berdoa sungguh-sungguh supaya perang dunia ketiga ini tidak terjadi, karena senjata yang dilahirkan itu, ya, pembunuh massal yang luar biasa dengan nuklir, ya. Semoga Tuhan memberkati kita dan membuat kita semakin sadar bahwa kita berdosa dan kita lemah, dan kita persembahkan segala kekurangan dan keterbatasan kita, supaya Tuhan memberikan rahmat kelimpahan kepada kita, ya, pencerahan kepada kita, misteri dosa, misteri salib, dan juga kita berdoa untuk semua orang yang bertegar hati untuk memenangkan diri sendiri. Berkat Tuhan atas Anda semua dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.